92,5 Maestro FM House with the Sound. Berjumpa lagi di Maestro Youth Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda, mengapa tidak? Dan hari ini pastinya sudah ada lagi nih satu anak muda yang duduk berserta dengan Kak Jul, yang mau cerita banyak dan berharap semua cerita ini bisa menjadi berkat dan juga sesuatu yang menguatkan kita semua. Siapa lagi sih? Aduh, nah ini nih, kalau memang profesinya ngomongnya banyak, padahal belum dikenalin, udah langsung pengen ngomong aja langsung ya. Oke, kita sudah, mungkin suara juga tidak asing buat banyak anak muda di kota Bandung ini ya. Kita emang langsung, boleh. emang boleh. Apa nih? Sepeda itu ya. Kan aku yang ngomong. Oh iya, kecuali benar, kalau benar. kamu ngomong sendiri berarti ini Benar, ya. benar. Kita langsung kenalan saja dengan nama lengkapnya Grady Timotius Nehemia. Iya, nama tapi- saya Grady Timotius Nehemia, tapi biasa nama panggungnya GG. GG. GG itu tau gak apa? Apa sih? Grady ganteng. Jadi bercanda. Nggak, sebenarnya itu gue bikin juga. Aha. Karena memang nama Grady susah banget disebut, susah Setuju. ditulis. Kalau Aha. misalnya ke coffee shop, nama tuh pasti Pasti selalu salah. Sampai sertifikat lomba segala macam tuh salah semua. Jadi Aha. akhirnya waktu SMA itu terbentuklah, diciptakan GG gitu. Awalnya bukan buat branding sih sebenarnya. Awalnya tuh gara-gara kan punya dong geng, zaman Ya, SMA ya, punya geng ya. ya. Aha. Nah geng gua tuh bikin namanya tuh di-repeat gitu loh. Oh, semuanya. Misalnya Julianto kan Juju. antara Toto atau Juju. Jadi kayak gitu loh. Nah gua Grady apa ya kan, grade aneh dong. Iya, 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 Gua Cade lagi kan susah kan. Didi kayak sabun jelek Oh, iya, banget. iya, iya, Jadi GG lah, ambil huruf depan gitu. Tapi bukan Grady ganteng kan? Grady ganteng sih. Tetap kekeh. Tetap kekeh nggak mau tahu. Oke kan jadi iman gitu. Amin amin aku Iya. ganteng gitu. Oh ya. bukan iman dong, emang iya, udah dong. kejadian. Fakta. Gimana sih ini? Hello. Salah. Sampai aku pernah lihat Instagramnya ya, banyak klien-kliennya kasih testimoni mirip Raffi Ahmad katanya, betul ya? Nah itu gua agak lucu juga sih. Kenapa? Sejujurnya to be honest, gue sendiri tuh nggak merasa gue mirip. Karena gue berisi ya menurut gue gitu ya. Kayak Raffi Ahmadnya kecemplung di minyak tanah nih. Jadi gede ya bun Iya, gitu. iya, iya. Tapi banyak yang ngomong katanya ada fitur-fitur tertentu kalau gue lagi senyum atau apa gitu mirip katanya. Ya kita doain aja ya sultannya. Amin. Berkatnya disamakan ya. Bahkan lebih dong berlimpah kan gue anak Tuhan. Luar biasa, Amin. amin. Tepuk tangan. Wah. Gak ada penonton ini bayaran nggak di sini, gak ada. Cuma denger aja. Ini kasihkan MC bisa kayak gini Sobat Maestro ya. Jadi memang narasumber kita satu ini adalah MC ya. Jadi kebanyakan memang minta audiens untuk berespon apa yang dia katakan. Kan sama kan? Iya, tapi biasa gak ada penonton di sini, aman aja ya. Jadi aman ya. Aku yakin biar gini Jul, biar semua yang ngedenger juga kayak aku juga mau tepuk tangan gitu loh. Di rumah semua tepuk tangan ya. Iya, Oke. asal jangan lagi nyetir. Iya. Mengakibatkan kecelakaan, hati-hati ya. Jangan ya. Oke, tapi kita mau balik lagi ke arti nama Ge. Nah, biasanya kalau Grady Timotius Nehemia kan bagus banget nih. Betul. Punya arti nama yang gak kalah Ada bagus. dong. Apa sih artinya? Ada. Aku kan anaknya kepoan. Heeh. Nanya sih, gue tuh nanya ke nyokap bokap gue, kenapa dikasih nama Grady? Sesusah itu kah? Gue harus dikasih namanya. Kayak, tapi jujur gue tuh cukup seneng loh, cukup Oke. seneng karena nama ini tuh jarang ada. Aha. Dan gak semua orang punya gitu. Setuju. Artinya, I am the chosen one gitu kan. Nah, Grady Oke. itu artinya itu adalah anugerah. Oke. Karena kebetulan sebelum gua kan seharusnya gua tuh ada cici sebelum gua, tapi cici gua pass away waktu umur 2 bulan. Oke. Nah, mami papi mau dapetin gua itu nggak bisa langsung. Jadi mereka berdoa sekitar 2 tahun baru dapatlah gua gitu. benar-benar Jadi gua anugerah adalah banget ya. sebuah anugerah yang membawa kebahagiaan katanya buat mereka gitu. And it turns out bener kan? Nah, ini baru kepedean. Pede banget Aku ya. ngomong ya. Bener banget. Enggak, tapi emang dibilangnya sih anugerah Oke. gitu. Kalau buat gua pribadi sebenarnya apa ya? Hidup gua bukan cuman anugerah sih. Lebih banyak kalau lu pernah ingin gak sih ikutan tes jawatan gitu? Oke. Karunia Roh Kudus segala macam. Ya. Hidup gua tuh penuh banyak mujizat tau gak? Wah, ini justru yang pengen diceritakan di tempat ini. Jadi jangan beneran cuma banyak pisan mujizatnya Jul. janji ya, banyak banget mujizat. Nah, jadi kan Iya. bisa diceritakan Bener maksudnya. banyak banget. Oke, justru memang aku pas mau datang ke sini, segini sempat nanya, emang mau cerita apa? Iya. Bingung juga kan? Kayak bingung sebenarnya kita mau cerita apa. Karena nggak ada temanya ya. Aku nggak bikin skrip, nggak bikin apapun. Tapi aku yakin dan percaya karena GG ini memang anak Tuhan, harusnya banyak Amin, mujizat yang Tuhan dialami. Yesus. Jadi nggak perlu banyak skrip yang dibuat. Kita natural aja mengalir. Aku yakin akan banyak cita-cita kesaksian hidup yang bisa memberkati kita semua ya. Memang Tapi tadi kan sih. gradingnya kan belum selesai loh. Timotius
Nehemia tolong selesaikan dulu. Kalau Timotius itu kan salah satu tokoh di Alkitab juga, memang gitu. Kalau Nehemianya itu bawaan dari papi, nama belakangnya memang Nehemia. Jadi kalau orang-orang yang baru kenal, gue nggak pernah sampai nyebutin Nehemia sih biasanya gitu. Cuman Grady Timotius, bahkan for short. Ya udah kalau kenalan GG aja sekarang gitu. Oke, nggak mau pusing lagi dengan nama panjang ya. Kalau ditanya panjang barulah gitu. Oke, seperti di hari ini tanya akhirnya baru dijawab ya. Kalau nggak mah GG aja gitu ya. Kan? Karena udah nama panggung di mana-mana, GG berkeliaran di panggung-panggung. Ya dong, harus. Seperti apakah ceritanya? Tapi aku nggak mau bahas dunia panggungnya dulu ya, karena mungkin terlalu biasa, terlalu umum orang mengenal GG dari dunia panggungnya. Aku mau coba ulik kehidupan dari sisi lain dari seorang GG. Tisu. Belum. Enggak ada. Tapi bagus, berating naik. Gak usah kayak gitu ya. Oke, pokoknya jadi kalau Sobat Maestro yang udah dengerin obrolan kita di segmen pertama mau pergi, ya jangan dong. Betul jangan. ya? Tunda dulu aja. Tunda dulu. Sampai kalian terlambat ya kan? Jangan. Itu merugikan dong ya. Oke, ini nih ya, kalau narasumbernya MC di jeda-jeda pun tetap ngobrol aja. Bukan ya. dengan canda tawa yang tidak perlu kita dengar bersama-sama ya. Hanya kita aja di ruangan ini yang boleh dengar ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Kalau kita lihat Sobat Maestro ya, mendengarkan Gigi ngomong ini kayak keceriaan ini bisa ditularkan ke rumah-rumah. Amin. Nah, ini ada fun fact-nya juga nih. Ya aku baru tahu juga saat kita ngobrol satu event yang kita 3 hari bersama. Di mana seorang Gigi ini ternyata memang punya jiwa ekstrovert yang luar biasa. 100%. Nah 100% ini kadang-kadang gini Ge. Soalnya kalau aku nemu orang ya, di SD-nya mungkin dia 100%, SMP-nya mungkin udah mature, dia mungkin mulai turun ekstrovertnya. SMP juga sama. Apalagi Ge sudah menikah sekarang. Banyak fase kehidupan yang berubah. Ekstrovertnya berubah kali. Enggak sih sebenarnya. Jadi actually sebenarnya ya, gua tuh sekarang kalau kemana-mana, gua tuh ada lebih mikir sekarang. Oke. Ada kadang tuh gua lebih kayak gua harus nggak terlalu ini nih, harus ada tone down gitu. Gua tuh lebih nyadar sekarang. Kalau dulu gua tuh sepede mampus. Pede banget gitu loh, kayak I'm the star yang gitu-gitu, kayak orang harus lihat gua dulu kayak gitu. Tapi kan semenjak ada my dad pass away juga. Nah itu tuh salah satu titik turning point juga. Hidup gue kayak diombang-ambing segala macam. Sampai akhirnya Tuhan bawa gue naik lagi segala macam. Dan gue memutuskan untuk gue tetap ekstrovert, tetap maceh gitu ya, tetap ini. Tapi gue harus bisa lihat juga keadaan gitu. Kan gak mungkin dong di rumah duka gue keketawaan ya kan. Berbagi kebahagiaan di rumah duka. Jadi shiftingnya lumayan. Gitu. Jangan juga ya, harus ditahan. Tapi dulu sempet sebelum fase papa, seliar itu seorang Gigi. Alay banget. Benar. Alay. Tapi memang gini, dulu itu gue ada masanya gue tuh bisa dibilang munafik, tau gak? Gimana nih munafik? Kenapa? Jadi kayak gue tuh dianggap baik sama keluarga, sama teman-teman, sama keluarga, sama apa sih yang geng-gengan dari seorang Gigi? Bukan, di sekolah tuh apa sih? Teacher tuh apa? Guru. Ya guru. Saya dapat poin berapa? Nah kayak gitu, tau gak? Jadi mereka semua taunya gue tuh baik. Tapi sebenarnya memang hidup gue punya hidup yang lain, tau gak? Dua sisi yang berbeda sekali. Kalau teman-teman baik dekat gue banget, dia tuh tahu gue tuh sebenarnya sebaung apa, senakal apa dulu. Gitu. Boleh nggak diceritain kebaungan? Mungkin nggak bisa sebanyak itu ya di kamera dan orang nanti makin tahu itu parah. Itu gitu. parah. Tapi intinya ya gue berusaha gitu. Gue berusaha, akhirnya gue bertobat juga. Akhirnya kalau sekarang gue bisa bilang, lu lihat gue di gereja, lihat gue lagi ngemsing, lihat gue dimanapun ya gue satu orang. Sama jokes gue mau jokes di gereja pun begini gitu, memang gue seperti ini gitu. Kalau dulu enggak. Ada fase yang seperti GGA dan GGB. Iya, dulu gue pintar bagi waktu loh. Gitu. Pintar kapan gue harus shifting, parah banget kan. Tapi yang membuat perubahan shifting itu tidak terjadi lagi, papa. Salah satunya sih. Boleh ceritakan nggak detail? Salah satunya. Ini jadi, mungkin suatu hal yang sangat memukul seorang GG pastinya ya. Banget. Itu salah satu. Maksudnya bisa dibilang itu poin terendah dalam hidup lah. Karena itu tuh kelas 11 gue ya. 17 tahun bokap gue malah meninggal waktu 17 tahun itu. Iya. Nah dia meninggal, gue tuh terpukul banget karena gini. Kalau bisa dibilang orang lain kan zaman sekarang ada yang pemulihan kasih bapak gitu-gitu. Gue tuh hubungan sama papa gue mah deket. Happy aja gitu. Gak yang gue jauh sama bokap, enggak gitu. Gue tuh gak yang segan gitu loh. Dan kayak di rumah gue tuh gue dibiasain memang kayak penuh kasih. Yang kayak kita meluk. Gue sampai sekarang pun kayak mami gue suka kayak peluk. Kayak kemarin ini gue misalnya ada lagi nggak bagus gitu hidup guanya, lagi kayak I need hug gitu. Gue sampai ngomong, mam
peluk dong gitu. Gue tuh bisa sampai sekarang pun gue masih ngomong kayak gitu. Iya. Nah dulu gue terbiasa dimanjain sebenarnya sejujurnya. Mau ngapa-ngapain bisa, apa ada tinggal ngomong kan. Bokap gue nggak ada itu, bam, hidup gue hancur. Jadi sebenarnya kalau dibilang pemulihan hati bapak di hidup gue, itu tuh bukan memulihkan hubungan gue sama bokap guanya, tapi lebih ke arah gue dapat impresi bahwa Tuhan adalah papa penggantinya gue di dunia ini gitu. Oke. Jadi memang gue udah secara fisik gue udah nggak punya nih papi gue gitu ya, tapi gue tetap punya Tuhan yang jadi adalah bapak gue gitu. Jadi kalau gue doa pun gue tuh nggak pernah yang kayak apa ya? Karena gini loh, siapa yang pernah ngomong ke gue gini? Setiap orang itu punya impresi tentang Tuhan tuh berbeda-beda dalam hidupnya. Setuju. Ada yang bilang Tuhan itu sahabat, setuju kan? Nah tapi buat gue tuh Tuhan tuh bukan sahabat gitu. Kalau gue lebih Tuhan itu lebih ke papa. Oke. Karena memang ada poin itu dalam hidup gue gitu. Dimana waktu gue hancur itu gue tidak menemukan kayak, kok gue kayak udah nggak ada lagi ya yang sayang lagi nih gitu, yang kayak gue mau ngapain tanda kutipnya gue bohong sekalipun gue yakin papi gue marah tapi balik lagi sayang sama gue gitu. Iya, Dan iya. ternyata itu yang kasih bapak yang Tuhan kasih juga seperti itu kan gitu. Betul. No matter what kita mungkin udah berdosa, udah jatuh segala macam, tapi Tuhan tuh nerima kita apa adanya lagi gitu. Jadi kayak tahun kemarin tuh ya, Prodigal Son, gue drama jadi anak bungsu. Iya. Itu tuh kayak kehidupan nyata pemirsa gitu. Kayak memang kehidupan gue yang dulu memang kayak memang apa ya? Ya siapa sih yang nggak pernah berdosa di hidup ini semua gitu. nggak ada yang sempurna Nah pastinya. tapi memang gue menemukan bahwa Tuhan itu ngelihat gue nerima lagi gitu, kayak ya udah aja nggak peduli gue seberapa jauh dulu tapi dia terima lagi. Nah poin papa nggak ada itu mengubah pola pikir, mengubah kebiasaan, mengubah karakter juga gitu. Kalau dulu kan gue kayaknya mau ngapa-ngapain nggak mikir gitu. Kalau sekarang gue lebih mikir lebih panjang yang gitu-gitu loh. Oke, jadi secara nggak langsung ada banyak hal positif yang seorang Gigi dapatkan, meskipun waktu itu nggak bisa segampang itu berpikir atau maksudnya sedewasa itu berpikir. Tak segampang beda ya. Belum Tapi masuk lagu, belum masuk lagu. emang benar. Jadi satu sisi gue sedih bokap gue nggak ada. Tapi kalau bisa dibilang gue hari ini gue bersyukur bokap gue nggak ada. Kenapa? Kalau bokap gue masih ada sampai sekarang, nggak ada GG yang kayak sekarang gitu. Oke. Pasti gue masih manja. Mungkin gue bakal sampai sekarang masih kayak ya udah aja gitu, hidup semau gue gitu. Setuju juga. Jadi semua mendatangkan kebaikan, meskipun waktu itu nggak ngerti-ngerti amat kebaikannya apa, tapi akhirnya seorang Gigi bisa memahaminya sekarang ya. Betul. Jangan nyanyi tas gampang itu. Karena lagunya belum ke sana ya. Mungkin karena lagunya harusnya nggak tahu ya, ini mau dibawa seneng atau sedih atau apa. Semua kecampur ngobrol sama Gigi ya. Bawaannya selalu happy terus. Harus happy. Harus happy. Ya, justru kalau kita sedih terus nggak boleh, harus happy terus ya. Itulah fungsinya GG dihadirkan di semua acara ya, menjadi seorang master of ceremony. Oke, kita tahan dulu sekarang ya, karena obrolan kita akan selesai di segmen yang kedua, tapi kita akan lanjut ke segmen yang ketiga. Segmen yang ketiga, yuk GG siap bercerita banyak lagi buat kita semua ya. Tadi aku awalnya mau respon kayak wah rada sedih nih kayaknya dibawanya, tapi GG mengajarkan aku cerita sedih pun bisa dibawakan dengan happy. Karena kan udah lewat masanya, lewat masa betul, sedihnya. ya. Tapi yang aku mau masih bahas tentang itu nggak apa-apa ya Ge ya. Boleh. Karena aku tertarik banget karena dia bilang aku yang dulu manja, aku yang segala sesuatu aku butuhkan, tinggal ngomong ada. Tiba-tiba papa nggak ada, itu merubah kehidupan seorang Gigi. Berarti secara tidak langsung aku boleh tarik kesimpulan dari segi ekonomi sangat-sangat berpengaruh ya. Ya iyalah. Nah, waktu itu papa kerja sendiri atau mama nggak bekerja, ibu rumah Fun tangga? fact-nya, my dad itu pendeta sebenarnya. Tapi pendetanya bukan yang gereja besar. Jadi dia itu memang melayaninya ke panti jompo. Jadi which is memang tidak ada bayaran PK gitu tuh nggak ada. Kalau gua harus ngomong di sini gitu ya. Memang justru bokap gua adalah yang ngajarin gua di mana kita harus bekerja nih di luar gereja, tapi kita bisa bantu dana itu buat pelayanan gitu. Oh, jadi papa itu sebenarnya pembisnis juga tapi pendeta. Yes. Oke. Yes, Mama ibu dulu rumah tuh tangga. gitu. Nah, begitu papi nggak ada, mami sekarang jadi pendeta juga gitu, Bun. Wow. Ini fun fact nih. Orang nggak banyak diceritakan. tahu ini. Ini akhirnya jadi ketahuan ya. Aku pun nggak tahu, aku kaget. Iya. Oh, gitu. Tapi sampai memang sekarang. bisnis papi kan jadi apa ya? Papi sakit semua kan kayak hancur lah gitu, bisa dibilang hancur. Belum papi gua itu memang ada background, dia itu terlalu baik sama orang. Jadi sempat bangkrut lah gitu, tau nggak, gara-gara nolongin orang, kebayang nggak? Bangkrutnya nolongin orang ya. Nah jadi memang waktu pas papi nggak ada, ekonomi hancur segala macam, gue tuh harus ngelesin, harus jualan pulsa. Dulu gue inget banget jualan pulsa, jualan baju, jualan apa-apa, ikut IO, jadi kru segala macam. Jadi gue tuh memang
sudah terbiasa berjuang dari dulu gara-gara hal itu gitu, tau nggak? Oke, berjuang yang dipaksa oleh keadaan. Iya, Betul ya? kan aslinya mah nggak mau dong. Aku pengennya yuk gitu, mau ngapain nggak usah mikir. Berarti sebelum usia 17 semua kesibukan itu nggak dilakukan oleh seorang Kiki? Ada sih karena emang otaknya cuan aja. Jadi memang dari kecil suka kayak pengen jualan apa gitu. Tapi kan gue nggak mikirin kayak gue harus dapat berapa gitu. Ngerti nggak sih? Saat papa nggak ada itu jadi berbeda. Baru gue mikir kayak mau masuk kuliah gue gimana. Ya thanks God gitu, gue dapat beasiswa. Ada orang juga yang menabur nolong gue gitu. Dan memang gue kan waktu itu dapat juga si itu tuh yang award PPHB itu gue dapat biayain juga beasiswa. Plus dibawa ke Singapura Malai. Jadi cerita gue tuh banyak banget lah pertolongan Tuhan ya sebenarnya hidup gue tuh. Itu ya kenapa tadi ceritakan ya setelah dipikir-pikirkan lagi kehidupan kayak itu banyak mukjizatnya. Banyak mukjizatnya Jul. Tapi aku mau nanya gini nih, sebelum kita ke mukjizat-mukjizat hal-hal yang baik, kita masih ke fase-fase yang gelap itu dulu nih. Saat papa awal-awal nggak ada, itu mendadak ya? Sakit parah kah atau tiba-tiba langsung ditinggal seperti? Ada sih, ada sakitnya. Jadi memang waktu itu tuh kalau yang gue bisa inget ya, waktu bulan Maret teman gue Sweet Seventeen tuh, gue masih ikut datang ke Sweet Seventeen, masih dijemput bokap gue. Oke. Nah dia tuh udah mulai nggak enak badan di situ. Akhirnya masuk rumah sakit. Nah masuk rumah sakit baru kebuka lah. Ternyata bokap gua kena DB kalau nggak salah ya, kena DB, kena liver, kena apa gitu. Jadi banyak banget. Komplikasinya tuh udah banyak banget gitu loh. Akhirnya ya Tuhan panggil papa tuh di Juni gitu. Nah, papa pendeta melayani dengan sepenuh hati. Tapi Tuhan izinkan seperti itu. Terus kamu usia 17, kayaknya Tuhan aku masih pengen punya sosok papa di bumi ini. Nggak ada. Sempet nggak marah sama Tuhan? Nggak marah sih, lebih ke sedih aja gitu, ngerti gak sih? Bukan yang marah kayak kenapa sih gini, kenapa gini, bukan marah gitu, tapi lebih kayak kenapa ya bokap gua nggak ada, kenapa papi harus meninggal gitu, kenapa gua harus ditinggalin dengan tanda kutip hutang gitu. Oke, meninggalkan hutang juga ya? Maksudnya iya dong, karena kan pengusaha pasti nggak lepas dari hutang gitu. Nah maksudnya kenapa gue harus mengalami hal-hal itu gitu di saat teman-teman gue bisa pulang party, main segala macam. Gue pengen banget. Tapi gue tuh harus kayak gue harus mikirin ya gimana ya gue nanti kuliah gimana segala macam gitu. Can you imagine gue masuk salah satu sekolah swasta yang lumayan oke kan di Bandung ya, you know gitu. Tapi maksudnya kebayang nggak teman-teman gue tuh ke luar negeri kemana gitu. Gue waktu ditanya lu mau kuliah kemana? I don't even know gue bakal kuliah atau enggak. Karena gue punya uangnya apa enggak gitu. Cuman satu yang jadi pegangan gue. Salah satu guru di SMA gue waktu ngedoain waktu mau mos. Itu bokap udah gak ada. Momennya gue lagi bener-bener bingung gitu. Gue bakal kuliah atau enggak. Kayaknya udah deh gue kayaknya kerja aja. Gak mungkin kuliah. Gue tuh didoain sama si guru ini. Gurunya bukan guru agama, guru sosiologi. Wow. Kalian pasti tahu kalau yang tahu satu alma mater sama aku ya. Gak apa-apa sebutnya namanya, kan dia orang baik kan. Namanya Ibu Erika ya. Ibu Erika sampai sekarang pun masih ada. Dan kalau ketemu aku juga selalu ngomong gitu sama Bu Erika. Bu thank you ya waktu itu pernah doain saya. Dia doain gini, kamu bakal masuk perguruan tinggi yang Tuhan sendiri pilih buat kamu. Itu kata Bu Erika. Gue tuh pegang terus loh. Gue tuh pegang terus. Ada momen gue pikir waktu didoain gue cuman kayak oh ya udahlah, itu kan kadang doa mungkin bisa ya ngomong asal gitu. Betul. Tapi ada momen gue pas mau masuk kuliah, gue tuh udah masuk saringan masuk gitu nggak bisa. Saringan masuk tuh gue nggak dapet. Terus yang kayak beasiswa apa nggak dapet gitu, tau nggak? Sampai ada satu titik, ini fun fact lucu lah ya. Gue tuh dikirimin selebaran si kampus gue, ada mantan gue jadi covernya. Lucu ya. Nah mantan aku juga tahu kamu. Nah itu covernya lucu lah, ada dia kan. Nah mami aku bilang kok dia bisa masuk situ, cobain masuk situ. Nah kita masuk cobain. Itu aku tes juga nggak belajar, masuk, dan biaya pendaftaran buat beli formulir exactly nominalnya duit yang ada di dompet nyokap gue saat itu. Semuanya dikeluarkan. 250.000 gue masih inget. Wow. Kita datang ke sana ngabisin dompet nyokap gue 250.000. Akhirnya gue diterima di situ. Dan beasiswa juga karena gue masukin anak pendeta kan. Ya kayak gitulah. Jadi memang campur tangan sih. Perjalanan mukjizat yang begitu luar biasa ya. Tapi aku mau tarik satu kesimpulan juga, Ge. Aku bisa bersyukur belajar dari Gigi adalah ternyata guru tuh kalau mengungkapkan sesuatu murid-muridnya itu bukan cuma sekedar keluar aja ya. Itu bisa. Tapi ini yang gue belajar dari si ibu ini ya, Bu Erika. Dia itu mungkin punya panggilan juga di sana. Karena waktu zaman gue sekolah di sana, gue tuh kan gak terlalu diajar sama si ibu. Karena ibu itu ngajar IPS, gue IPA. Nah waktu demi waktu gue melihat sampai sekarang pun dia masih ngajar. Gue tuh ngelihat dia punya hati loh. Bukan cuma sekedar pekerjaan gitu. Itu juga yang ngajarin gimana kalau lu boleh profesi lu apapun, lu boleh kerja sebagai apapun, tapi waktu punya hati
kerjaan lu tuh bakal beda gitu. Itu dia. Kita jadi belajar satu hal itu ya. Iya. Jadi terima kasih untuk Ibu Erika yang mengubah loh kehidupan dari seorang GG. GG memegang janji yang doa ini katakan Bu Erika gitu ya. Iya. Dan akhirnya benar-benar terwujud. Kayak nubuatan gitu loh. Itu nubuatan. Karena kan gak banyak juga orang yang doa tuh beneran nubuat gitu. Itu. Bu Erika pun, fun fact nih Jul. Iya. Bu Erika waktu aku tanya, Bu inget gak doain? Enggak. Ekspektasi kayak Bu padahal udah bagus sih Bu. Enggak, beneran dia pun gak inget gitu. Iya. Tapi memang itulah nubuatan yang terjadi. Mungkin gitu. Tuhan lagi bisikin di saat itu aja. Dan akhirnya lupa bisa aja. Yes, betul, Oke. betul banget. Dan pesan kedua adalah kita harus belajar dari GG untuk jangan mau kalah dengan mantan. Hey, bukan gitu maksudnya. Oke, kita akan akhiri dan sampai ketiga. Kita akan lanjut obrolan segmen keempat kita ya. Tetap bersama kami di Maestro You Channel. Segmen yang keempat. Yuk GG mau cerita lagi kebaikan Tuhan, keluar biasaan Tuhan dan seorang Udah kehidupan. keempat lagi ya. Udah keempat, gak kerasa kan? Ini jadi ini ya nostalgia lagi pas pampres Iya. ya. Ini fun fact-nya Sobat Maestro, GG ini sudah tidak asing dengan Maestro, betul ya? Sebenarnya. Karena dia dulu gitu. menjadi penyiar di Pas Pampres. Pas pampres, pasukan pemberantas stres gitu. Itu dia. Kalau sekarang Maestro Channel jangan ganti Iya, acara saya ya, tolong ya. Tidak. Ini tetap jadi program saya dulu ya. Kita akan lanjutkan lagi obrolannya. Tadi aku juga cukup menarik dengan satu pembahasan yang dia bahas bahwa ada banyak berkat yang Tuhan berikan, mukjizat. Salah satunya di masa kuliah, nggak bisa bayar uang kuliah, tapi dibantu oleh namanya PPHB. Iya. Apa sih PPHB? Itu Boleh tuh jelasin? salah satu ajang sih, kayak Miss Universe tapi versi kampus. Tapi fun fact-nya memang ini tuh cuma berlangsung 3 angkatan, gua angkatan kedua. Wah. Jadi abis angkatan ketiga udah gitu sampai sekarang tuh nggak ada lagi di kampus ini. Wah, Lucu padahal kan? PPHB ini bisa membantu yang ikutan sana dan Iya. menang untuk dapat beasiswa. Betul, dapat beasiswa dan gua tuh dapat ke Singapura sama Malai study tour, dapat uang tunai 2,5 juta. Oke. Terus dapat beasiswa 4 juta. Lumayan banget pada saat itu kan. Wah, Lumayan banget. Jadi banget. gue tuh bisa bilang gini tau gak? Kalau misalnya tadi si ibu kan ngebuatin gua masuk perguruan tinggi yang Tuhan pilih. Tuhan pilih buat gua karena Tuhan udah sediain duit-duitnya, sediain gua mau keluar negeri, mau ke beasiswa segala macam khusus buat gua. Kalau gue bisa dapat impresinya gitu. Iya. PPHB ada tahun di mana gue masuk dan tidak ada setelah gue keluar. Lucu gak sih? Iya, cuma 3 tahun dong kan aneh ya Aneh rasanya. kan? Iya. Aneh tapi gak sih? Itulah Tuhan kita. Nah itu mujizat menurut gue. Mujizat gitu. Iya. Aneh Tuhan, banget kan, Tuhan Jun? beracara dengan begitu luar biasa Iya. ya. Tapi kalau kamu bilang ini rencana Tuhan, berarti kamu dibawa ke Singapura, ke Malai. Berarti ada tujuan Tuhan dong di sana. Ada nggak dapat sesuatu yang kamu bisa Kalau pelajari? ke Malai sama Singapura itu lebih lucunya gini. Karena gue tuh pernah punya dream, gue tuh pengen keluar negeri. Oke. Tapi kan dengan kondisi keuangan segala macam kayak mustahil sebenarnya. Nah, waktu pas mau ikutan PPHB itu, Ya. gue tuh sebelumnya zaman teman-teman gue yang angkatan sebelumnya pada ke Singapura Malaysia kan gue nggak Ya. dapet. Gue tuh pengen bilang, pengen bikin ikutan paspor juga bikin gitu kan. Someday gue mau keluar negeri. Betul, Nyokap betul. gue nggak ngebolehin. Buat apa? Ngapain? Buat apa gitu-gitu? Nggak apa-apa. Koko gue bilang ya. Koko pergi ke luar negeri tanpa dibiayain mami tahu. Gue langsung ngomong gitu. Gue bisa keluar negeri tanpa dibiayain mami. Padahal tahu. belum ada ya. Belum ada. Itu Belum udah ada, beriman kebayangin banget nggak? ya. Belum Bisa ada. pergi kok gitu. Dan bener, exactly waktu pas gue diumumin PPHB menang, gue juara 1 tuh. Putra Putri Harapan Bangsa. Ya ketahuan kampusnya nanti ya. Nah gue menang itu diberangkatin kalau nggak salah bulan depannya apa gimana gitu. Gue tuh punya waktu yang short banget buat nyiapin paspor. Dan can you imagine paspor gua dan within 2 weeks tuh udah beres kalau nggak salah dari aplikasi awal banget. Aneh banget lah. Itu tuh sebelum kita berangkat. Jadi tuh ada momen gua bisa nggak berangkat loh kalau paspor gua Paspornya belum belum jadi. siap. Dan ini bisa siap karena udah persiapan sebelumnya juga kan? Enggak. Gue gak ada persiapan. Makanya ini mujizat Jul. Iya, Jadi iya, di iya. dalam hidup gue tuh banyak mujizat-mujizat yang kayak hampir gak bisa. Bisa. Gak mungkin. Mungkin. Itu tuh banyak banget gitu. Oke, dan itu salah satu contohnya Iya. ya. Jadi kalau ditanya Singapura Malaysia ada apa cerita di dalamnya? Bukan di sananya, tapi proses menuju ke sananya ya. Prosesnya. Bahkan nih waktu gue kan sempat kerja juga ya. Aha. Kerja nih di salah satu pabrik besar lah di Bandung. Gue tuh bagian import. Aha. Nge-import barang. Dari luar dong. Iya. Import barang bisa bentar apa lama? Lama. Dong. Ya kan. Gue tuh selalu ada barang yang urgent banget. Kayak harus banget ini kalau nggak mesin pabrik mati. Tapi bisa nyampe. Sering banget kayak gitu. Iya, Sampai asisten direksi gue tuh bilang gini. Gret, ini lagi udah ngobrol gitu. Udah beres kerjaan ngobrol santai. Dia ngomong ini. Saya tuh
bingung sebenarnya sama kamu. Kamu tuh selalu banyak drama masalah di kerjaan katanya gitu. Sampai sekarang kok. Banyak gitu kayaknya yang ampir-ampiran segala macam, Iya. tapi selalu beres loh. Iya. Ci, mujizat Tuhan. Aku cuma ngomong gitu doang. Jawabannya nggak ada lagi ya? Gak ada lagi karena gue juga di otak gue juga gue panik Ju. Iya. Ngalaminnya tuh panik empot-empotan ini jantung, dak dikduk. Betul. Tapi ya Aduh, itulah Tuhan. supaya orang tahu bahwa Tuhan tuh ada dalam kehidupan GG. Ya mungkin caranya seperti itu. Iya, tapi gitu ya. kadang gue suka gini ya Tuhan, terlalu banyak dalam hidup Bisa ini. simpel-simpel aja. Bisa gak sih agak simpelin dikit? Ngalaminnya tuh empot-empot, deg-degannya tuh wah Jul. Ya, Tapi ya. begitu udah beres kayak Aha. thank you ya Tuhan gitu. Memang ini mujizat gitu loh. Tuh, jadi bisa bersyukur juga, jadi cerita juga untuk orang lain gitu ya. Jadi itu yang atasan itu orang percaya juga bukan? Orang percaya juga. Orang percaya juga Orang ya. percaya juga. Jadi Bahkan makin- ada yang orang gak percaya juga ada. Nah, itu siapa tahu untuk menginjili mereka, bukan dengan kata-kata kan, tapi dengan kehidupan. Kok GG beda ya kehidupannya? Yes. Akhirnya akan cari Tuhan di dalam seorang GG. Aduh gue tuh punya kesaksiannya tapi gak tahu nih bisa dimasukin gak ke yang gini. Soalnya ada eksplisit. Janganlah ya. Kalau ngomong jangan tahan. Kalau ngomong jangan diceritain tadi. Kan Biar ada episode 2. Yeay aku diundang lagi. bisa ya sebetulnya ada kayak gini ceritanya ya. Ditahan-tahan kayak gini, bikin penasaran tapi nggak deh aku nggak mau cerita. Ya kan nanggung banget ya. Harus kalau udah mau ngomong cerita harusnya. Tapi nggak apa-apa Sobat Maestro ya. Namanya juga GG bebas. Dia mau ngomong apa aja kita kasih aja ya. Berarti kita akan stop dulu di segmen keempat. Kita lanjut lagi ke segmen yang kelima. Oke, segmen yang terakhir ini Ya. dia. Tenang ya. Memang entah yang di rumah juga iya atau gigi aja gitu ya. Tapi memang seru banget. Kita jadi nggak kerasa ngobrol-ngobrol seperti ini. Dan aku masih mau ulik lagi kehidupannya seorang Gigi karena banyak yang menarik. Salah satunya adalah dia mengaku nih Sobat Maestro. Katanya ketemu istrinya seperti film Korea-Korea gitu. Katanya ketemu di rumah sakit ya. Iya. Apakah seorang Gigi terbaring lemah di rumah sakit? No. Enggak ya. Terlalu berlebihan itu ya. Ya udah cerita ke kita semua. Tapi rumah sakitnya nggak salah kan? Enggak. Nah detailnya boleh cerita ke kita semua. Intinya gini, mami sama dede aku tuh sakit, aku ngejaga di rumah sakit. Oke. Si bini aku ini Anas namanya, dia datang berkunjung karena dia adalah anak komsel, satu komsel sama si dede gitu tau gak? Oke. Gitu. Jadi dari pertemuan itu masih adalah sisa-sisa buayanya ya. Mengaku ya Gigi ini ada buaya ya? Ups. Berarti berapa total mantan seorang Gigi? Enggak gini, kalau mantan itu kan berarti udah official. Ya. Itu mah bisa dihitung jari. Tapi yang cuman deket, yang gitu-gitu banyak. Yang digantung-gantung gak jelas. Ini fun fact sih. Ya. Gue tuh pernah ngedeketin 3 cewek sekaligus di term yang sama. Luar biasa. Dalam 3 geng berbeda. Pinter nggak gue? Nggak boleh ditiru ya. Kurang buaya apa lagi? Gak boleh ditiru. Gak boleh ditiru. Oke, Jadi oke. kalau gue main sama si A, taunya gue deketnya sama si ini. Kalau main sama B, taunya gue deket sama ini. Yang C, gitu. Gak ketuker tuh kayak gitu-gitu. Enggak, pintar dong. Nah kalau mau jadi buaya harus pintar. Tapi gak boleh, jangan ditiru. Tapi ngapain sih Gigi? Motivasinya apa waktu itu? Apakah kayak nih kan? Mungkin gua karena bisa. gini loh. Mungkin karena gue tuh merasa kayak ya gue laku gitu. Gue merasanya gitu aja kali ya. Ada kebanggaan tersendiri gitu Ya ya. nggak tahu mungkin ya kelemahan lelaki lah. Ya gak sih? Oke. Ya buayanya lah sisa-sisa buaya. Sampai akhirnya jadi nih dia aku pinang gitu kan istriku. Ya. Baru ya berapa tahun sih Ki? 2 2 tahun ya? Jalan 2 ini. Jalan 2 bentar lagi 3. Wow, gak kerasa juga ya. Tapi kerasa dong. Emang gak kerasa aja ya. Tapi pernikahan ini pasangan ganas mereka Iya. namanya, yaitu Gigi Gege dan Anas. Anas. Ya, Ganas. mereka cukup luar biasa. Tapi yang aku mau belajar dari seorang Gigi lagi-lagi adalah aku nggak ngerti apa pola pikirnya Gigi. Makanya aku mau nanya. Biasanya orang mencari pasangan Gigi se-extrovert ini. Yes. Bayangan Sobat Maestro mungkin pasangannya siapa? Wah, extrovert juga. Wah, tidak. MC berdua ya. Tidak. Sangat berbeda, bertolak Iya, belakang. Betul. Kok bisa malah menemukan kecocokan dari perbedaan karakter yang sangat mencolok itu, Ge? Gak ngerti sih sebenarnya ya. Dulu juga gue sempat berpikir kayaknya gue dapat ceweknya yang sama kayak gue gitu. Ininya resonansinya ternyata enggak gitu. Oke. Justru dengan adanya Anas tuh sebenarnya dia kayak melengkapi hidup gue melengkapi hidup dia. Iya. Karena kayak misalnya nih kita ketemu orang baru segala macam. Bukan bini gue yang maju tapi gue gitu. Buat ngobrol segala macam. Nanti Oke. kayak misalkan kan kita kadang suka ngumpul gitu ya. Terus kayak ya bayarin dulu misalnya pakai duit gue nanti pada PT-PT tuh patungan ya. Aha. Yang hitungnya siapa? Anas. Istri
dari gue. Karena orang cermat, teliti iya, gitu dia ya. lebih cermat, lebih teliti untuk hal-hal yang gitu. Jadi kayak gue bisa bilang awal-awal kenal, awal-awal buat nikah itu memang banyak adjustment. Karena kita berdua beda banget gitu. Beda banget. Tapi yang diperlukan adalah toleransi sih. Oke. Harus toleransi dong, karena gue pengennya nih, gue pengennya kalau gue pulang gue ngobrol sama Anas gitu Iya, kayak, iya. Beb gini, dia tuh nggak bisa, harus ada jam dia sendiri kusuk gitu tau nggak? Karena kan introvert, Iya, butuh iya, ngecas, udah ketemu sama banyak orang butuh gitu. Pernah ada satu kali waktu kita ke undangan. Gue ketemu banyak orang kayak dicas kan ya Jul ya. Baterai gue 100%. Wah, ding. Masuk mobil tuh gue masih ngobrol. Gini. Ke Anas, gue cerita terus ngomong. Itu pertama kalinya gue dengar Anas ngomong ini. Beb, kamu boleh nggak diem? Udah menikah ya? Kamu boleh nggak diem? Aku butuh waktu. Udah gak tahan banget itu, kayak udah ditahan-tahan. Kamu boleh diam dulu nggak? Kata dia gitu. Wah. Karena capek ngedengerin gue ngomong katanya gitu. Ada gak di awal pernikahan gitu, kalian berusaha untuk saling merubah? Si Anas membuat kamu lebih diem, lu buat apa ya jadinya, ayo dong Nas lebih maca lagi. Mungkin dia yang lebih berusaha ya. Oke. Kalau gue sih lebih kayak menerima apa adanya banget sebenarnya, kalau gue lebih nggak banyak protes lah gitu. Kalau dia mungkin pernah kayak gue, ayo dong GG bisa dong lebih rapi sedikit gitu. Karena gue berantakan banget gitu. Iya, kayak iya. lebih gini dong, lebih gini, jangan lupaan dong. Lupaan mah bukan cuman masalah gue ya. Iya. Masalah semua lelaki kan suka lupa sebenarnya. Setuju. Nah tapi karena orangnya GG double gitu tau gak? Bukan cuma lupa yang kaum lelaki doang, tapi lebih lagi gitu lupaan gua tuh. Karena bisa dibilang beneran loh Sobat Maestro, ini manusia ekstrovert parah ya. Jadi banget. kalau yang dia ceritakan tadi habis pergi, itu tadi undangan ya. Iya. Waktu itu pameran kemarin. Kita semua udah capek dari pagi ketemu malam, udahlah kayaknya pulang, kita akan istirahat, kita akan tidur, kita akan charge lagi buat besok. Dia ternyata cerita, aku lemes nih. Ternyata bukan lemes karena capek acara kan. Iya. Karena lemesnya adalah dia kecas terus selama pameran, ketemu banyak orang, pas pulang gak bisa tidur. Iya, gak bisa tidur guys. Separah itu ya extrovertnya. Jadi gue tuh Jual, kebayang nggak kalau misalnya ngejob nih MC ya. Gue tuh dari rumah bangun belum ketemu siapa-siapa nih. Gue tuh diem biasa aja kayak capek gitu tau nggak? Kayak capek, beneran capek karena gue belum ketemu orang. Tapi begitu ke venue ketemu, kocek sound, iya ada cerita apa dulu gitu. Wah games main segala macam. Pulang tuh gue happy banget. Dan itu jadi masalah karena Anas kan akan menerima seorang GG yang full betul. cas banget. Tapi kan dalam perjalanan pulang saya habiskan energi saya. Dengan cara apa? Di mobil ngedance, nyanyi gitu-gitulah. Oh, itu cara ngabisin tenaga. Iya, biar nyampe rumah udah capek badannya, jadi pengen tidur gitu. Ini tips and trick buat Sobat Maestro, anak-anak muda pasangan yang bertemu dengan pasangan yang kebalikan, mungkin ini salah satu tipsnya ya. Tapi lebih toleransi sih bener Jul. Toleransi dan berusaha mengerti gitu. Karena pola pikir kita sama pasangan tuh beda gitu. Setuju banget. Iya gak sih? Nyatuin dua pribadi jadi satu tuh beda banget dan butuh effort banget gitu. Iya. Butuh effort sampai akhirnya ada momen dimana kayak kamu mikir gini ya? Iya gitu. Jadi udah sampai kita udah sampai paham gitu kayak pola pikir dia gini, pola pikir gua gini gitu. Kita udah bisa lebih paham. Jadi perjalanan 2 tahun menuju 2 tahun menuju ketiga ya? Mau kedua. Oh, ini mau kan kedua. Belum kedua ya. Oke, ini gitu. juga membuat banyak pelajaran baru lagi ya buat seorang GG ya. Iya. Jadi luar biasa sekali, itulah cerita tentang pasangannya ya yang menarik. Jadi aku kalau boleh narik kesimpulan, ternyata kan nyari pasangan gak harus yang sama persis kayak kita. Gak harus. Aku sih gak bisa kebayang ya GG dengan dia extrovert parah, misalnya ketemu sama cewek yang extrovert parah, terus satu rumah, punya anak. Ada ini loh, ada pernyataan gitu ya, pertanyaan dari ngobrol aja sama Anas gitu. Kebayang gak sih kalau someday, kan sekarang kita belum pengen punya anak nih. Iya. Tapi someday kalau kita punya anak, kalau anaknya itu lebih mirip sama gua, Anas kayaknya stres gitu, tau gak? Agak stres dia. Tapi kalau anaknya lebih mirip Anas, gua yang lebih stres kayaknya. Jadi kita tuh kayak gimana ya, kok jadi ada dua kalian gitu, ngerti gak sih? Gimana tuh? Udah saat ngobrol gak? Gimana cara mengatasi menerimanya gitu? Cuman ya kayak ya udahlah, nantilah kita pikirinnya, kan belum terjadi. Ya lebih gitu loh jadinya, kayak nggak mau mikirin dulu lah. Iya, kesusahan sehari cukup sehari dulu ya. Oke, jadi kita akan tunggu gimana hasil karya anak dari Gigi dan juga Anas. Apakah akan begitu sama seperti Gigi nggak bisa diem sampai akhirnya kita harus undang ke Maestro You Channel lagi. Gua mau ngomong tapi gua tahan.
Atau akan diam sekali seperti istrinya yang membuat seorang Gigi akan kebingungan kenapa rumahku hening sekali. Kita tunggu aja ya. Oke, tapi obrolan pasangan ini akan menutup sesi pertama kita. Tenang Sobat Maestro, kita masih punya obrolan lain di mana aku belum mengulik tentang kesibukan seorang Gigi. Wah, penasaran gak sih? Kalau MC-nya mungkin banyak orang tahu, tapi ternyata di balik itu Sobat Maestro, seorang Gigi itu sudah buka cabang kemana-mana. Gak cuma MC. Cabang? Bukan. Oh. Kaget bukannya. Kaget dong. Cabang Kaget apa nih dong. maksudnya? Iya. Ternyata gak cuma pekerja profesinya sebagai MC, ternyata ada profesi lain. Iya, karena aku butuh uang. Iya. Cuan menjadi nomor 1. Bagaimana cara mendapatkan cuan dari seorang Gigi? Kita akan Ya tamu ampun. di sesi yang kedua. Tetap bersama kami ya di 92,5 Maestro FM House with the Sound.